Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Hari-hari begitu cepat berlalu dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sampai hari ini, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Ya, firman Tuhan segera digenapi. Dan kita yang tinggal dalam firman Kristus, mereka akan mengalami satu mujizat demi mujizat. Bukankah setiap hari itu adalah mujizat bagi kita yang percaya? Ya, mujizat tidak harus selalu hal-hal yang spektakuler. Namun kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Ini adalah mujizat yang paling besar. Karena kita masih bisa melihat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, bahkan dunia sedang dikacaukan oleh berbagai macam peristiwa, baik peperangan, masalah ekonomi, politik, dan lain sebagainya, yang membuat seringkali kita ini bisa khawatir. Jujur, siapa yang tidak pernah khawatir? Kita semua pasti pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Namun Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah menjawab semuanya. Tuhan Yesus sudah memberikan solusi bagi kita semuanya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Kami masih bisa menikmati yang baik dari Tuhan sampai hari ini. Mujizat, pertolongan, anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh merasakan. Biarlah kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan merasakan penyertaan Tuhan yang semakin hari sempurna dalam hidup kami. Pimpin kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, berikan kami roh-Mu sebagai minyak yang tidak pernah habis, seperti gadis bijaksana yang tidak kehabisan minyak, untuk kami tetap ada hubungan persekutuan dengan Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi kami semua, kuduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang mengapa Yesus harus disalib, mengapa Dia harus mengalami penderitaan. Dan kita sebagai pengikutnya pun tidak bisa luput dari apa yang namanya penderitaan. Walaupun penderitaan itu dijauhi, penderitaan itu satu perkara yang tidak disukai oleh setiap orang. Namun sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya penderitaan. Walaupun ada orang yang merasa hidupnya selalu nyaman, enak, dan terpelihara. Tapi bagi kita sebagai pengikut Kristus justru iman dimurnikan melalui penderitaan, melalui aniaya. Iman ditunjukkan melalui saat-saat yang sangat sulit dan sukar. Bahkan kehidupan yang rumit yang membuat iman kita justru semakin meningkat. Amin Bapak Saudaraku, biarlah apa yang sedang terjadi di dunia yang jauh di sana, mungkin kita aman-aman saja, mungkin kita damai-damai saja, namun kita juga tidak akan pernah luput dari apa yang namanya ujian, cobaan, godaan, tantangan, masalah, dan pergumulan. Mari hari ini kita akan belajar melalui guru besar kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah gembala kita yang agung, yang memberikan terus kekuatan dan menjaga hidup kita, iman kita sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat kembali di dalam Matius pasal yang ke-16. Minggu lalu kita sudah diingatkan melalui penderitaan Yesus. Kita dilatih untuk memiliki iman yang teguh, menjadi umat yang betul-betul umat yang kuat, ya, imamat yang rajani, mental kerajaan, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah juga kecewa atau tersinggung. Karena iman itu, kedewasaan itu diuji ketika ada gesekan-gesekan. Ya, hidup kekristenan tidak bisa luput dari apa yang namanya penderitaan. Sekali lagi, bahkan Paulus mengatakan, memang setiap orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus akan mengalami penderitaan, bahkan aniaya. Bersyukur kepada Tuhan. Justru itulah yang menjadikan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangannya, yang diuji melalui api. Ya, setiap iman kita diuji oleh api. Mari kita akan melihat di dalam Matius pasal 16.
Saya akan sedikit mengulang tentang ayat 23 ini karena di situ kita bisa banyak belajar makna daripada mengikut Yesus. Ya, Matius pasal 16, di situ pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling tajam dan dramatis dalam Injil. Ya, di mana Yesus menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perlu disadari bahwa peperangan kita terjadi di dalam alam pikiran. Sebelum manusia mengambil keputusan tindakan, mereka tentunya berpikir. Namun banyak orang yang juga tanpa dipikir langsung bertindak, akhirnya celaka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat peristiwa ini, apakah Petrus itu yang dimaksud setan? Saya yakin tidak. Ya, apakah Petrus juga jahat? Tentunya kita berpikir juga tidak. Karena seolah-olah menyelamatkan. Ya. Namun kita akan lihat lagi, apakah menurut saudara, Petrus itu salah jika ia berkata demikian? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan. Padahal kalau kita lihat dalam Matius 16 ayat sebelumnya, ya, ayat 16. Jadi Matius 16 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini satu hal yang paradok yang terjadi dalam diri Petrus. Sebelum dia dikatakan oleh Tuhan, "Nyala iblis." Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hal yang paradok ini terjadi dalam diri Petrus. Di sisi lain dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran dari Bapa, sedangkan di sisi lain Petrus juga menyatakan apa yang iblis ingin sampaikan. Jadi tema kali ini saya akan beri judul dipakai Tuhan atau dipakai setan. Jujur Bapak Saudaraku, kita manusia bisa dipakai oleh Tuhan dan bisa juga dipakai oleh setan. Mari kita akan lihat selanjutnya. Dalam hal ini Petrus belum mengerti, belum memahami misi Mesias yang sesungguhnya. Dia belum mengerti makna ketika Yesus harus mengalami penderitaan bahkan penyaliban. Petrus belum menangkap apa yang Tuhan mau. Mari kita akan lihat reaksi Petrus menegur Yesus dan berkata, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Matius 16 ayat 22. Petrus yang didorong oleh kasih manusiawi dan pemahaman Mesias yang politis. Kenapa saya katakan pemahaman Mesias yang politis? Atau raja duniawi. Yang nampaknya benar namun jauh berbeda dengan konsep yang Allah mau, yang Bapa mau. Petrus menggunakan logika duniawi yang menghindari penderitaan dan mencari kemuliaan yang instan. Bukan ketaatan penuh pada kehendak dan rencana Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Saudaraku. Jadi Petrus secara tidak sadar sedang mengulangi godaan yang sama seperti di padang gurun. Menghindari salib dengan mencobai menghalangi Yesus dari misi penebusan. Dan di sini Petrus bertindak sebagai adversary, yaitu lawan atau iblis yang menghalangi kehendak Allah. Jadi di sisi lain Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sisi lain dia juga menyatakan apa yang menjadi kehendak iblis. Ya, apa yang menjadi keinginan iblis. Biasa iblis itu menggoda. Iblis itu merayu, memberikan tawaran-tawaran. Dan itu terjadi dalam pikiran. Ketika Hawa dicobai, dia berpikir buah itu enak nampaknya. Dan mengandung makna yang bagus, yang baik. Bapak Saudaraku, cobaan godaan hari-hari terus terjadi dan gencar. Kuasa gelap terus menyerang anak-anak Tuhan.
Mereka yang mau hidup benar, mereka yang mau hidup suci, mau hidup saleh, mau hidup kudus, mereka terus dicecar sehingga mereka menjadi lemah dan mereka tidak tahan. Padahal mereka memiliki satu kerinduan untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan yang sempurna. Bapak saudaraku, tentunya kita semua rindu dipakai Tuhan. Namun tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ketika Tuhan pakai kita pun secara luar biasa, untuk mempertahankan juga tidak mudah. Untuk menjaga hidup tetap saleh, hidup kudus, hidup suci dan berkenan di hadapan Tuhan, memang tidak mudah. Dan terus terjadi peperangan di alam pikiran kita. Sehingga Yesus berkata, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan Tuhan. Bapak saudaraku, sehingga Yesus berkata, "Nyala iblis setan, get behind me, Satan." Kata Yesus, memang kepada Petrus. Yesus tidak menyebut Petrus sebagai Lucifer, melainkan menegur peran yang diambil Petrus sebagai penghalang atau penggoda, sebagai batu sandungan, stumbling block, skandalon. Ya, Petrus menjadi jebakan yang membuat Yesus menghadapi penderitaan emosional yang beresiko, membuatnya mengabaikan kehendak Bapa. Secara manusia, resiko. Jika Yesus manusia yang lemah, dia akan tergiur dengan ucapan Petrus. Dia akan, secara manusia, ngapain aku harus ke Yerusalem? Dan kenapa aku harus disalibkan? Secara manusia bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Namun seringkali kita sebagai pengikut Kristus, kita ingin selalu menghindar. Memang betul, jika ada bahaya, ada celaka, Amsal bilang kita harus menghindar. Kita harus lari. Namun ketika kita menghidupi apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa menghindari. Sebagai contoh, Yunus ketika dia melarikan diri, sampai semua barang-barang di perahu, di kapalnya itu dibuang. Ini kan satu bukti. Kalau Tuhan sudah firman Tuhan juga mengatakan jika tidak. Selebihnya dari setan. Di sini kita bisa belajar sebagai pengikut Kristus. Ketika kita harus melewati penderitaan, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan yang kuat. Satu alasan, jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita harus terus ada terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika ada celah, iblis masuk di dalam Petrus. Yesus sebagai pribadi manusia, dia mendengarkan itu. Dia tahu ini dari setan. Bagaimana kita bisa tahu dari setan? Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan saya yakin ketika Yesus berkata demikian, dia sudah tahu bahwa hidupnya akan menjadi penebus. Tubuhnya akan menjadi korban, persembahan domba yang kudus. Oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus, mari kita semakin dalam, semakin memahami makna hidup ini sebagai persembahan. Yesus sebagai gembala, dia tidak sekedar memberikan pengajaran, namun dia membuktikan tubuhnya sebagai persembahan. Mari kita persembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Apapun tantangan, ujian, cobaan yang kita alami. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin bisa mengalami ujian. Kita bisa mengalami apa yang namanya cobaan. Melalui hubungan kita dengan banyak orang. Jadi sekali lagi, Petrus menjadi batu sandungan, stumbling block atau skandalon. Petrus menjadi jebakan yang membuat Yesus menghadapi penderitaan emosional. Apa itu penderitaan emosional? Secara manusia, Yesus sendiri dia berkata, lalukanlah cawan ini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini satu penderitaan. Secara emosi, Bapak Ibu Saudara. Kita pun sebagai pengikut Kristus seringkali kita harus mengalami penderitaan. Harusnya tidak begitu. Harusnya
Ya, tapi jika itu kehendak Tuhan, ya terjadilah. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan oleh masalah-masalah yang kadang kita tidak mengerti. Kadang kita juga, kok bisa? Ya, mari kita akan pahami. Tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu kunci jika kita mau dipakai oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, kita pun bisa dipakai Tuhan dan juga bisa dipakai iblis. Dengan mulut kita yang satu kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita bisa menyakiti bahkan membunuh karakter atau iman orang lain. Siapapun yang kita tidak sukai, baik sadar ataupun tidak. Sehingga Yakobus 3, 9-12 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sehingga poin selanjutnya, Pak Saudaraku, bagi kita, salib adalah keharusan. Yesus sebagai guru, teladan kita, dia sudah memberikan contoh bahwa salib adalah keharusan. Keselamatan tidak mungkin terjadi tanpa kematian Yesus. Menolak salib sama dengan menolak rencana Allah. Yesus tidak bisa menghindar sebagai manusia. Sebagai manusia, dia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Demikian juga hidup kita. Kita tidak bisa menolak apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Jika kita diberi anugerah memiliki orang tua yang sedemikian, kita harus mengucap syukur. Jika kita diberi suami, istri yang sedemikian, mari kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, dengan istri, suami yang Tuhan sudah percayakan. Mari kita jalani, kita nikmati, kita syukuri apapun tantangan, ujian, cobaan. Apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, mari kita nikmati. Dengan segala kemurahan hati Tuhan sudah memberikan kepada kita, mari kita pun menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dengan ucapan syukur. Amin. Dalam perjalanan iman kita, rumah tangga, keluarga, ya, dengan teman-teman, sahabat, dengan sanak famili, dengan siapapun, ya, dalam menghadapi ujian, cobaan, godaan, dan lain sebagainya dengan penuh pergumulan, persoalan. Kita berjalan terus, kita memiliki persekutuan, dan selalu terhubung dengan Tuhan. Itu kuncinya kalau kita mau terus dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jika Tuhan menghendaki kita harus berjalan. Firman Tuhan berkata, 1 mil, ya 2 mil. Maksudnya apa, saudaraku? Dalam hidup ini, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus tetap dengan sukacita. Melakukan kehendak firman Tuhan, kita harus penuh dengan sukacita. Kita harus menikmatinya. Ya, nampaknya susah, nampaknya berat, tapi ketika kita melihat Tuhan, semuanya bisa kita lewati. Semuanya bisa kita lalui. Semuanya bisa kita jalani. Bahkan sampai hari ini, kita bisa melewati semua. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, salib adalah keharusan bagi setiap kita. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menyelaraskan pikiran dengan rencana Tuhan. Ya, dipanggil untuk menyelaraskan pikiran dengan rencana Tuhan. Bukan sekedar kenyamanan manusiawi. Manusia memang inginnya nyaman, terjamin, ya. Tapi ingat kita masih di bumi. Ya, tempat di mana sementara kuasa-kuasa gelap berkuasa. Oleh sebab itu, prinsip menjadi murid Yesus, yaitu melalui teguran ini, Yesus menegaskan syarat menjadi muridnya, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Ini poin yang ketiga, ya, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Sebagai pengikut Kristus, mari kita terus lanjutkan
apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini. Sampai kita finishing well, berakhir dengan good, baik di mata Tuhan. Banyak keinginan manusia, keinginan untuk hidup selamat, nyaman, seringkali dimanfaatkan iblis untuk mengalihkan orang percaya dari tujuan ilahi. Tidak bisa dipungkiri, penderitaan adalah bagian dalam hidup kita, orang-orang percaya. Seringkali iblis menghindarkan penderitaan seolah-olah itu baik, namun itu justru bisa mengalihkan kita dari tujuan ilahi, tujuan Tuhan. Lebih mulia tentunya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kasih manusiawi yang tidak berdasarkan kehendak Allah dapat menjadi batu sandungan. Jangan sampai hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Memang susah ikut Yesus kalau secara manusia ukurannya berat. Tapi kita harus belajar mensyukuri, menikmati dengan sukacita. Karena endingnya luar biasa. Ya, Yesus menegaskan bahwa ketaatan pada misi Allah lebih penting daripada kenyamanan fisik. Dan menekankan bahwa jalan kemuliaan, kebangkitan harus melalui penderitaan atau salib Kristus. Amin. Jadi salib Kristus ini menjadi satu tanda sebagai pengikut Kristus. Kita harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan. Sehingga Yesus berkata kepada anak muda yang kaya, sebagai orang kaya, masih muda, pemimpin lagi. Ketika ditantang, ikutlah aku, jualah semua. Bukan satu hal yang mudah. Namun hari ini kita diingatkan melalui peristiwa Petrus. Kita bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita pun juga bisa dipakai oleh iblis, baik sadar atau tidak. Karena kita tidak kuat dalam firman. Jika kita tidak kuat dalam firman, iblis bisa menyerang. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, pilah renungan hari ini mengingatkan kita supaya kita melihat murid-murid Tuhan hari-hari ini, kita harus semakin bijaksana. Berikan aku hati yang bijaksana untuk aku tetap kuat dalam firman-Mu, terhubung melalui firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang ada, selalu ada bersama. Sehingga ketika iblis menyerang, ketika ada gocohan dari setan, omelan dari setan, bayang-bayang maut, kita dilepaskan dari semua itu. Amin, Bapak Saudaraku. Bila firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kita menyelesaikan hidup kita di hadapan Tuhan dengan luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur dan sungguh sangat bersyukur karena firman mengingatkan kami untuk kami semakin terhubung kuat dengan Engkau. Semakin memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan setiap hari. Di saat-saat kritis, di saat-saat susah, di saat-saat menderita apapun Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa berjalan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami boleh menikmati dengan sukacita. Karena kami tahu penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu, jadikan kami umat kepunyaan Tuhan, umat milik kesayangan Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami, bahkan mengangkat kami, menjadi jemaat-Mu yang utama, yang Tuhan angkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang lemah, dikuatkan, yang mengalami tekanan, mengalami persoalan apapun, Engkau Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.